Oke, baik. Selamat mengikuti kelas ini ya. Untuk kelas Edupreneurship, teknik dan strategi pemasaran ya. Ya, sebelum TS, jadi teman-teman bisa memahami dan nantinya tentunya ke depan mengaplikasikan ya teori-teori yang sebelumnya sudah disampaikan sampai yang sekarang ini berkaitan dengan teknik dan strategi pemasaran ya. Nantinya sampai ke need analysis, ke observasi, dan sebagainya nanti bisa diimplementasikan ke setting tertentu, sehingga teman-teman bisa menerapkan teori-teori entrepreneurship ya nantinya di realita di sekitar kita. Nah, berkaitan dengan teknik dan strategi pemasaran ini teman-teman ya. Jadi setelah memahami perencanaan usaha, ya, maka selanjutnya ya adalah mempelajari dan melatih ya bagaimana barang dan jasa itu dihasilkan, dapat didistribusikan dan dipasarkan. Nah, sesuai dengan definisi pemasaran uh, yang sebelumnya ya, saya akan highlight lagi ini. Nah, di slide berikutnya ini kita akan membaca ulang, ya, akan memahami lagi apa toh definisi dari perusahaan. Salah satunya yang kita akan highlight berkaitan dengan teknik dan strategi perusahaan adalah kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan ya atau sering disebut probe or search. Jadi nanti teman-teman harap familiar ya kalau ada probe itu berarti ini tentang tahapan di mana kita itu menganalisis meneliti kebutuhan dan keinginan. Lalu yang kedua adalah menghasilkan create ya produk ya, barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan tadi dan keinginan konsumen ya di produk. Lalu menentukan tingkat harga. Nah, setelah dua tahap sebelumnya, lalu kita harus fiksasi nih tingkat harganya bagaimana. Nah, lalu setelahnya mempromosikan supaya produk itu dikenal. Promotion. Lalu yang terakhir adalah sampai ke tempatnya konsumen atau place. Nah, ini definisi perusahaan ini nanti per tahap itu yang kita lakukan itu kita menggunakan langkah-langkah yang baik ya, yang sesuai, yang tepat. Nah, itulah bagaimana kita melakukan strategi ya perusahaan karena ya kalau kita lihat di sini ya dari kita ambil dari J. Supranto itu pada tahun 1993 itu ya walaupun lama tetapi ini sangat mendasar ya bahwa eh, tujuan pemasaran itu adalah bagaimana agar barang dan jasa yang dihasilkan itu dapat diminati ya dibutuhkan dan dibeli. Makanya perhatian kita itu terhadap pemasaran itu teman-teman ya harus diawali dengan riset pemasaran, meneliti kebutuhannya, seperti ya, keinginan konsumennya apa, ya, nah, sesuai dengan tujuan pemasaran. Ya. Inti pemasaran, teman-teman, adalah menciptakan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang diciptakan oleh pesaing. Jadi tujuan pemasaran itu supaya kita produk dan jasa kita dapat bersaing. Itu. Makanya untuk melaksanakan strategi itu kita harus memiliki pengetahuan tentang prinsip dasar pemasaran itu. Yaitu satu, customer value. Ya, menciptakan keunggulan bersaing atau competitive advantages ya dan fokus pemasaran. Itu nilai bagi pelanggan, customer value, menciptakan keunggulan bersaing, competitive advantages, dan fokus pemasaran. Nah, jadi tujuan pemasaran nanti bukanlah untuk mendapatkan pelanggan ya serta-merta itu nanti ya jam pemikirannya jadi jam. Jadi harus memperbaiki situasi bersaing dulu. Nah, dalam konteks ini kita seorang perusahaan harus mampu memproduksi kan, produksi barang dan jasa dan kualitas yang lebih baik, kalau bisa lebih murah. Nah, dan penyerahan produk yang lebih cepat. Ya, itu dari tiga sisi itu bisa lebih, maka akan mendapatkan
perhatian yang lebih dari konsumen. Nah, ini di entrepreneurship ya, wirausaha di bidang pendidikan yang berkaitan itu bisa dilaksanakan ya. Nah, dalam menerapkan dasar pemasaran strateginya ya, kita harus mengetahui langkah-langkah perencanaan pemasarannya. Nah, ini ada 4 yang kita ambil ya dari teori-teori sudah ada, dan 4 ini tidak hanya 4 ya, maksudnya kita harus membreakdown masing-masing itu, mengetahui masing-masing kebutuhannya itu apa. Yang pertama tadi, kembali ya, menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, lalu yang kedua adalah memilih pasar sasaran khusus. Ketiga, menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Nah, lalu kemudian adalah memilih strategi. Baru di sini tadi tidak serta-merta langsung strateginya enggak, tadi berapa langkah itu di perencanaan pemasaran. Nah, untuk menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan itu, kita terlebih dahulu harus apa teman-teman? Tadi penelitian, riset pemasaran ya, diarahkan untuk sekali lagi kebutuhan konsumen. Misalnya barang jasa apa ya yang diinginkan konsumen saat ini di anak-anak muda, di ibu-ibu misalnya ya, berapa jumlahnya, kualitasnya itu yang diinginkan bagaimana, yang match dengan harga yang ada mereka mampu beli gitu kan, akan ada kelas-kelasnya. Nah, itu harus diteliti. Jadi riset ini kan bisa untuk menentukan segmen pasar ya dan karakteristik konsumen yang akan dituju. Lalu setelah riset dan sebagainya dengan baik, harus memilih pasar sasaran khusus kan, goalnya di tahap berikutnya kan, beranjak dari menentukan kebutuhan tadi dan keinginan, lalu kita harus memilih pasaran khusus. Nah, ada 3 sebenarnya jenis, ini teman-teman bisa catat ya. 3 jenis pasar sasaran khusus itu, yang pertama adalah pasar individual atau individual market. Lalu kedua adalah pasar khusus atau niche market. Lalu yang ketiga adalah segmentasi pasar, market segmentation. Nah, mana ya? Disarankan untuk perusahaan kecil dan usaha baru lebih tepat memilih pasar khusus atau pasar individual dulu ya. Lalu kalau menengah ke atas, nah, baru bisa bersaing di segmen pasar ya. Tuh, kemudian setelah kita memilih pasar sasaran, lalu menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Nah, karena apa ya, strategi itu sangat tergantung dengan keadaan lingkungan teman-teman ya, lingkungan persaingan pasar yang ada. Setiap waktunya, setiap periodenya berbeda. Mungkin kadang kalau saking apa namanya ketatnya setiap hari. Keberhasilan nanti di pasar-pasar itu, segmen-segmen itu tergantung pada potensi yang menggambarkan permintaan dari lingkungan persaingan ya. Lalu kita olah strateginya bagaimana. Nah, kalau kita lihat di penempatan strategi itu kan ada yang ini teman, customer orientation. Jadi berorientasi pada pelanggan ya. Strateginya harus harus ada dasar itu. Lalu ke kualitasnya tadi quality ya. Kalau di pemasaran itu ada TQM ya, Total Quality Management ya, yang apa? Efektif, tepat sasaran, efisien. Lalu yang ketiga adalah kenyamanan. Nah, ini ya. Lalu kadang kalau kita memfokuskan perhatian pada kesenangan hidup ya, ada ini. Kadang belanja di tempat yang mahal sedikit tapi nyaman mungkin akan mempengaruhi ya, lebih pilih yang lebih mahal dikit. Karena adanya kenyamanan dan sebagainya, convenience itu penting. Ketimbang datang diperenguti gitu ya dengan wajah yang jutek, dimarahi, tak walaupun harganya murah. Ini adanya inovasi, innovation. Nanti di slide berikutnya akan kita berikan gambarnya itu ya. Itu dalam meningkatkan strategi pemasaran ya. Nah, di sini adanya inovasi. Lalu adanya
kecepatan ya, speed, atau kadang disebut juga dengan time compression management ya, TCM. Nah, itu teman-teman. Nah, lalu ada pelayanan dan kepuasan pelanggan. Nah, ini keenam itu adalah menurut Zimmer itu sangat cocok untuk menerapkan strategi yang didorong oleh pasar market driver-nya ini. Ya, ini dicatat dan diperhatikan teman-teman ya. Jadi dalam uh, 6 fondasi ini yang bisa orientasi konsumen, kualitas, ya, nyamanan. Nah, itu harus berorientasi pada pelanggan. Kualitasnya itu mengutamakan total quality management, ya kan? Nah, kalau berorientasi pada konsumen itu ya bagi para pemilik kepentingan atau stakeholder satisfaction itu sangat mempengaruhi ya. Apabila ada pelanggan yang merasa kurang puas ya, penuhilah secepat mungkin, itu kan salah satu prinsipnya, doronglah pelanggan untuk mengajukan keluhan. Nah, kayak kalau orang berikan masukan pada kami kalau ada yang tidak enak, misalnya kalau ada sesuatu yang lebih, silahkan beritahu ke teman-teman saudaranya. Nah, itu kan prinsip-prinsip yang bagus. Dari rumah makan Padang dan sebagainya itu sudah secara tidak langsung menerapkan orientasi pada konsumen. Nah, umpan balik feedback itu sangat dibutuhkan. Tidak hanya dari para pembeli konsumen nikmat jasa itu, tapi dari karyawan juga teman-teman ya, tentang bagaimana upaya perbaikan pelayanan atau pelanggan. Kan ada dari sudut pandang pelayan, ada sudut pandang karyawan juga ya. Itu sangat penting. Oh, karena mereka tahu yang menghadapi setiap hari, tidak hanya kita sebagai manajernya atau bosnya atau ownernya, mungkin akan ada sudut pandang yang berbeda. Lalu komitmen itu penting ya di semua lini di perusahaan, di unit usaha dan sebagainya ya. Lalu kalau kita memiliki interaksi langsung dengan konsumen, itu kita harus hati-hati untuk melatih dan memilih dulu, memilih dan melatih karyawan. Karena itu ujung tombaknya ya. Semua sudah bagus dari dapur, misalnya sampai ini dari proses persiapan ini ya, tergantung produk atau jasa dan lain-lain. Yang penting saat berhubungan langsung dengan konsumen malah pelayanannya buruk, malah jutek. Nah, kan menghancurkan semua rentetan-rentetan itu. Ya. Nah, lalu efek-efeknya untuk mendukung itu gimana, untuk meningkatkan itu banyak. Teman-teman bisa baca jurnal-jurnal ya, seperti memberikan insentif kepada karyawan ya, lalu ada reward and punishment ya, ada mereka berlakukan dihargai gitu, sangat bagus ya. Lalu orientasi ini bisa banyak sekali penjelasannya ya teman-teman. Kualitas itu tidak hanya dalam produk jasa, tapi nanti dikaitkan dengan persaingan. Kembali lagi kita masukkan tadi ya, persaingan ya. Kalau kita singgung tadi apa, total quality management ya, itu secara filosofis itu nilai-nilai dari kita singkat TQM ya, itu nilai-nilai dan kerja keras tidak hanya ditujukan untuk mempertahankan kualitas barang dan jasa, tetapi untuk sampai lebih luas mempertahankan kualitas usaha dan pelayanan kepada pelanggan. Nah, kuncinya adalah sekali lagi perhatian khusus terhadap pelanggan. Ya, kualitas tadi itu harus mencerminkan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Harus tepat, ya, reliability, durability, apa itu daya tahannya gimana. Nggak hanya produk ya, jasa itu maksudnya daya tahan ini fleksibel diterapkan ya. Mudah digunakan ya, pelayanan dan jasa itu easy of use ya. Lalu mereknya yang telah terkenal dipercaya mungkin itu sebagai sebuah proses dan nanti penguat ya. Known and trusted brand name itu. Nah, kalau sampai di level yang sudah punya trusted, known and trusted brand name itu luar biasa ya. Lalu kita sudah bisa mainkan harga, mana celahnya dengan kualitas yang sama, nanti bisa harga ya, yang bisa kita tawarkan relatif murah atau price. Nah, kalau jasa nanti bisa berwujud nyata ya, tangible, tidak hanya rekayasa saja atau
mungkin ada usaha yang pernah mendengarkan fiktif gitu kan, kasihan nanti ya, eh, penanam-penanam modalnya ya. Ketepatan tentu, ketanggapan tentu ya, responsiveness ya, penuh empati, sangat menyentuh hati para pelanggan ya. Banyak sekali ya, nanti teman-teman bisa eksplor lanjut. Nah, ini karena saya jam, kita kembali ya. Jadi setelah perencanaan pemasaran itu, ini sangat penting. Makanya dalam untuk menarik konsumen, kita harus memakai marketing mix, yaitu product, price, place, and promotion tadi. Sampai ke sini ya. Jadi barang dan jasa, segmen pasaran itu berorientasi pada banyak hal. Pelanggan, kualitas, kenyamanan, pelayanan dan kepuasan pelanggan, kecepatan dan ini. Lalu produknya bagaimana? Nah, kalau kita membicarakan produknya, ya perlu diingat teman-teman ya, bahwa produk itu selalu memiliki siklus atau secara teori disebut siklus hidup ya, product life cycle ya. Nah, ini ada teman-teman bisa baca dan lihat di sini ya, tahap pengembangan, lalu ada pengenalan, pengembangan itu terus dikenalkan dulu. Ada pertumbuhan, penjualan, kematangan, kejenuhan ya, penurunan. Nah, itu siklusnya. Di tahap-tahap pengembangan, teman-teman ini misalnya, oh produk baru ini tidak beda dengan produk yang ada di pasar itu bisa gagal ya. Banyak hal yang teman-teman harus tahu yang di dalam pengembangan itu kita harus mengantisipasi itu. Kayak kita membuat skripsi itu loh. Jangan yang pernah sudah dibuat novelty-nya harus tinggi dan sebagainya itu. Nah, sama produk kalau sama ini kemarin sana buat satu area itu banyak yang buat, kan walaupun demand-nya itu tinggi tapi banyak saing gitu ya. Bisa gagal kalau kita tidak memahami pengetahuan ya, yang perencanaannya kurang ya, kurang gencar dalam. Jadi hal-hal tersebut harus diantisipasi di tahap pengembangan itu ya. Nah, untuk meminimalkan resiko itu ketika memperkenalkan produk nanti dalam tahap perkenalan itu, maka misalnya kita punya perusahaan kecil gitu, harus memperhatikan aturan-aturan dalam pengembangan produk ya. Seperti kalau dalam aturannya itu kan ada gimana? Simplicity ya. Ini yang sederhana, mudah digunakan tadi ya. Integrity, kita produknya itu harus baik dari awal pelanggan sampai akhir. Lalu ada human focus, gimana? Fokuskan ke orang yang menggunakannya. Ada sinerginya, ada kreativitinya, ada risk, mempertimbangkan risiko. Nah, hal-hal tersebut yang bisa masuk dalam tahap pengembangan dan pengenalan. Nah, di pertumbuhan nanti kita bisa apa highlight ya di tahap pertumbuhan penjualan itu, kalau barang dan jasanya sudah dikenal lalu mulai masuk dan diterima, maka kita apa ya, konsumen itu kadang mulai membandingkan produk dalam jumlah yang cukup besar. Nah, lalu harus ada tahap di sini pertumbuhan penjualan ini, dari kuantitasnya mungkin kita harus tambahkan. Oh, dari misalnya kita punya variasi, misalnya yang ini laku sekali, ini biasa, ini malah menjadi beban ya. Mungkin dengan pertimbangan berapa kali siklus, kalau sudah memang tidak laku, tidak bersaing ya, kita tidak akan memproduksi lagi. Nah, hal kayak gitu di dalam dalam tahap pertumbuhan penjualan itu ya. Lalu ada tahap kematangan. Nah, ini kalau pada tahap kematangan ini volume penjualan terus meningkat, margin laba mencapai puncaknya. Nah, tapi kemudian menurun karena masuknya pesan baru, maka sudah tutup. Nanti di tahap kematangan itu harus dipertahankan ya kalau bisa. Karena nanti tahap-tahap lainnya yang mengancam itu ada tahap kejenuhan dan tahap penurunan. Ya, makanya produk-produk lama mulai diobrol itu kalau tidak ada itu, oh, ada tahap penurunan juga ya. Bukan strategi yang obral dengan markup harga ya, tapi memang obral beneran. Dan kita menganalisis dari harga pasar. Nah, itu di tahap kejenuhan sampai penurunan ya, di gudang ya. Ada siklus hidup produk yang bisa kita cermati. Nah, makanya
bagi para usaha-usaha baru, itu kita bisa melakukan strategi pemasaran. Tuh, dengan penetrasi pasar, tuh, market penetration. Nah, ini untuk apa? Strategi pemasaran untuk meningkatkan jumlah penjualan barang dan jasa. Yang sudah ada untuk meningkatkan upaya penjualan dan periklanannya. Jadi teman-teman bisa lihat dengan contoh dengan berupaya meningkatkan promosi dan iklan. Mungkin iklannya kalau pernah melihat iklan Birben, iklan Marjan saat Lebaran itu kan kreatif-kreatif sekali. Dan iklan Thailand dan luar negeri itu sudah mengacu di situ. Nah, kadang generasi milenial sekarang dan sebagainya itu bosan kalau cuma iklannya itu monoton. Nah, dalam penetrasi market, pasar itu bisa pengembangan. Nah, lalu kemudian ada pengembangan pasar ya, market development. Meningkatkan penjualan dan pengembangan produk dan jasa. Yang penjualan atau promosinya bukan upaya penjualan atau promosinya, melainkan upaya untuk mencari pasar baru. Nah, kita lihat, kita sebut merek tidak apa-apa karena ini di kelas dan contoh untuk akademik ya. Misalnya produk Tupperware, lalu ada Oriflame, ada Shopee Martin, ada CNI yang dipasarkan melalui jejaring berjenjang atau multi level marketing, itu salah satu contoh market development. Lalu kemudian produk development. Nah, produknya sekarang ya, mencoba meningkatkan penjualan dengan memperkenalkan produk dan jasa baru pada pasar yang sudah ada. Nah, contoh-contohnya produk-produk pakaian wanita dan anak-anak, mobil, komputer, dan barang-barang elektronik itu bisa banyak sekali berkembang. Lalu yang berikutnya adalah segmentasi pasar. Di segmentasi pasar itu, ini kita punya strategi pemasaran yang sangat terkenal bagi usaha baru. Karena targetnya ya untuk yang newbie, yang baru, ya pasarnya berdasarkan segmennya. Misalnya segmentasi berdasarkan jenis kelamin, atau berdasarkan usia, berdasarkan pekerjaan, bisa ya, berdasarkan tingkat pendapatan, dan lain-lain. Nah, itu teman-teman bisa lihat bagaimana strategi-strategi yang digunakan. Lalu untuk pengembangannya lain kan, strategi itu kan penentuan harga tadi ya. Teknik penentuan harga untuk barang konsumsi bagaimana, untuk barang industri bagaimana, untuk jual modal pulang pokok bagaimana, untuk kalau untuk jasa bagaimana, itu harap diperhatikan. Ya. Mungkin kalau konsumsi itu harga di bawah harga pasar untuk produk yang sama itu, atau harga di atas pasar. Nah, ini biasanya disebut strategi harga skimming, ya. Setelah penetapan harga nanti di atas normal. Nah, ini bisa digunakan kalau apa teman-teman? Terdapat sedikit atau bahkan tidak ada pesaing sama sekali di daerah itu, di kawasan itu. Bisa. Di pasar dijumpai sekelompok elit pembeli yang mampu membayar dengan harga tinggi. Nah, kalau ada contoh dari dua setting itu, dua keadaan itu bisa memakai harga di atas pasar. Lalu kalau barang-barang konsumsi itu bisa ada harga sama dengan harga pasar juga ada ya. Follow the leader pricing. Jadi itu yang dominasi di pasar harganya sekian. Ya misalnya 50.000, lainnya mengikuti. Itu ada strategi ketiga yang selain yang di bawah harga pasar, di atas harga pasar, atau harga sama dengan. Kalau industri itu bisa dengan strategi cost plus pricing ya, dan nanti teman-teman cari apa itu cost plus pricing, harga untuk jasa bagaimana. Di kesemua itu teman-teman yang berwirausaha nanti ada alat-alat penentuan harga ya. Kadang menggunakan markup, metode penentuan harga dengan cara menambahkan jumlah biaya. Ini ditambahkan, sering terjadi ya. Biaya tertentu pada penjualan untuk meningkatkan laba. Jadi kadang apa istilahnya, sudah didiskon, tetapi itu sebenarnya bukan diskon, itu hanya markup. Supaya jatuhnya secara psikologis itu terkesan murah. Dan juga analisis pulang pokok. Nah, digunakan untuk menutupi biaya variabel dan biaya tetap. Dan macam-macam. Dan sampai nanti strateginya adalah mempromosikan ya,
di endingnya ya, di luar slide ini. Jadi teman-teman bisa menginformasikan, to inform, to persuade, dengan cara mengingatkan, bisa juga mempengaruhi, to influence ya. Bisa melalui media-media iklan, radio, promosi penjualan itu, pameran dagang, kuis, berhadiah, hiburan, macam-macam strateginya ya. Ada yang wiraniaga, itu kalau ada seorang yang ditunjuk ya, untuk mempromosikan barang secara langsung kepada konsumen. Ya, bisa wiraniaga itu bahasa resminya ya, bisa ada SPG, bisa ada macam-macam ya, membantu lapangan dan ya, ada pemasaran direct marketing, ada humas juga. Jadi semua strategi tersebut tergantung pada elisitas permintaan, lalu ada tergantung biaya barangnya, harga yang dimiliki pesaing dan sebagainya. Nah, lalu hal tadi bisa diintegrasikan ya menjadi strategi-strategi yang implementatif nantinya. Nah, semoga di pokok bahasan hari ini yang teman-teman lihat, teman bisa memahami bagaimana ya teknik dan strategi pemasaran dari memang dasar definisinya itu apa dulu perusahaan itu mengakar di sini ya yang kita lalui. Oke, baik teman-teman, selamat beraktivitas dan selamat belajar. Sampai jumpa.